Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam renungan malam hari ini kita akan membahas anak-anak seorang imam yang gagal menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan yang lainnya. Padahal sebagai anak-anak imam, mereka seharusnya menjadi teladan. Karena sikap mereka bisa memberi dampak yang besar bagi perilaku umat Tuhan yang lainnya. Adapun anak-anak imam itu ialah Hofni dan Pinehas. Mereka telah menyalahgunakan jabatan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bahkan termasuk di dalam kemah suci. Sikap mereka yang bejat itu ditunjukkan dengan cara mereka yang tidak mengindahkan Tuhan dan juga batas hak para imam terhadap bangsa itu. Mereka juga mengambil korban yang seharusnya menjadi bagian yang dipersembahkan kepada Tuhan dan bahkan mengambilnya dengan kekerasan. Yang lebih buruk lagi, mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sehingga dengan hal-hal itu, Alkitab mencatat bahwa mereka telah menyebabkan umat Tuhan yang lainnya melakukan pelanggaran. Sikap jelek mereka itu tidak digubris oleh ayahnya. Dan setelah di masa tuanya, ayahnya baru menaruh perhatian dan menegur sikap kedua anaknya tersebut. Hofni dan Pinehas bukan saja tidak memperdulikan nasihat ayahnya, mereka bahkan tidak memperdulikan tuntutan Tuhan akan kekudusan mereka sebagai seorang pelayan Tuhan. Sikap itu teramat melukai hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berfirman bahwa dosa keluarga Eli tidak akan bisa dihapuskan dengan korban sembelihan ataupun dengan korban sajian untuk selamanya. Sehingga mereka harus mati karena ketidaktaatan, kekeras kepala, dan sikap yang tidak mau bertobat itu. Pada hari yang sama keduanya tewas di dekat tabut Tuhan ketika ada perang antara orang Israel dengan orang Filistin. Sikap dari Hofni dan Pinehas dengan jelas menunjukkan kebejatan mereka sebagai anak-anak imam. Tidak ada alasan yang bisa mendukung bentuk tindakan jahat mereka. Alkitab mencatat bahwa sikap mereka itu disebutkan sebagai bentuk penghujatan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Menghujat itu disetarakan dengan sebuah tindakan yang menghina ataupun mencela. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa semua sikap kita yang tidak berkenan di mata Tuhan merupakan bentuk penghujatan kepadanya. Di zaman Perjanjian Lama, setiap tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan bisa berakibat seketika itu juga. Namun di zaman sekarang ini mungkin tidak demikian. Akibat langsung yang bisa dirasakan adalah tercorengnya kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Adanya perbuatan jelek yang kita perbuat bukan saja menjelekkan diri kita, tetapi juga menjelekkan nama Tuhan. Untuk itu kita yang saat ini oleh karena anugerah Tuhan telah menjadi imam Tuhan harus menjaga hidup kita agar melalui kehidupan kita semuanya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bercermin dari apa yang dialami oleh Imam Eli dan keluarganya, maka dalam perjalanan kehidupan kita pun kita perlu belajar untuk memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan melalui semua hal yang kita kerjakan.
baik dalam kita saat melayani Tuhan di gereja, dalam ibadah, maupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab saat kita bekerja pun itu juga bagian dari ibadah. Sehingga jangan sampai pada saat kita di gereja kita rajin melayani, sepertinya kita melayani Tuhan, sepertinya kita memuliakan nama Tuhan, tetapi di sisi yang lain dalam pekerjaan kita tidak jujur. Dalam pekerjaan kita asal-asalan, kita datang terlambat, kita asal bekerja, bahkan mungkin kita korupsi, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Tentu saja dengan cara demikian nama Tuhan tidak dipermuliakan, justru dipermalukan melalui kehidupan kita semuanya. Malam hari ini belajarlah untuk hidup menghormati Tuhan melalui hidup kita yang menjadi sebuah kesaksian yang baik. Pada saat orang melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini, tentu saja hal itu akan membuat nama Tuhan juga dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan, bahkan dihormati melalui kehidupan kita juga, anak-anaknya, umatnya, imamnya yang terus belajar hidup dalam ketaatan kepadanya. Hidup kita yang benar, hidup kita yang murni, hidup kita yang jujur, itu merupakan sebuah hidup yang menghormati Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini terus kita bangun sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan itulah akan membuat kita menghormati Tuhan, sehingga kita akan berhati-hati dalam berucap, kita akan berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak dalam perjalanan hidup kita. Kita mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui hidup kita lah Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kalau selama ini dalam hidup kita seringkali kita masih mungkin mempermalukan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kita perlu melakukan langkah pertobatan, sehingga dalam hidup kita belajar untuk selalu menghormati Tuhan, baik dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam apa yang kita kerjakan, baik mungkin itu dilihat orang ataupun tidak, senantiasa kita belajar untuk mempermuliakan namanya. Dengan jalan demikianlah kita menghormati Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberikan kesanggupan ilahi, agar dalam hidup ini kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga dengan demikian hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kehidupan kami, ucapan perkataan kami, dan lain sebagainya. Ampuni bila selama ini kami terkadang dalam kelemahan kami masih melakukan dosa dan pelanggaran. Bahkan melalui hidup kami pun terkadang nama Tuhan tidak dihormati. Tapi kami belajar malam hari ini Tuhan meresponi anugerah Tuhan, sehingga kami mau hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kamilah biar nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan dihormati. Malam hari ini kami pun menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar kiranya penyertaan, perlindungan, dan kebaikan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hormatilah Tuhan dengan tidak mencoreng namanya melalui hidup kita yang tidak benar. Hargai dan hormati Tuhan dengan jalan hidup menurut kehendak-Nya, biar melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ingatlah bahwa hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.